Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G, sesi A2 dari Paralel A, akan memaparkan mengenai modul praktikum mikrobiologi industri, yaitu mengenai fermentasi asam cuka. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ika Fafia Anggreni dari NPM 34 dan partner saya. Saya Hasna Fairiza, NPM 30. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pemaparan mengenai modul fermentasi asam cuka. Nah, sebelumnya di sini kita membahas terlebih dahulu mengenai fermentasi. Jadi, fermentasi merupakan suatu teknik pengolahan makanan dari bahan pokok menjadi bahan siap saji dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi itu sendiri. Nah, terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan pangan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari fermentasi. Untuk jenis yang pertama di sini didasarkan pada kebutuhan oksigen, di mana terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi aerob sebagai fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen. Nah, yang kedua ada fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen di dalam prosesnya. Selanjutnya di sini ada berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada homofermentatif, yaitu fermentasi yang produknya hanya berupa asam laktat. Dan yang kedua adalah heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol. Selanjutnya ada berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba. Yang pertama ada fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas. Yang kedua ada fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Dan yang ketiga ada fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Selanjutnya di sini untuk pengelompokan bakteri sendiri ada dua jenis, yaitu bakteri aerob, di mana bakteri aerob sendiri merupakan bakteri yang hidupnya memerlukan oksigen bebas. Nah, bakteri ini biasanya contohnya adalah Nitrobacter, Methanimonas, Acetobacter, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bakteri anaerob, di mana bakteri anaerob adalah bakteri yang dapat hidup tanpa adanya oksigen bebas. Contoh dari bakteri anaerob sendiri adalah Streptococcus, Acetobacter aerogenes, dan Escherichia coli. Nah, selanjutnya di sini ada fase dari pertumbuhan bakteri, di mana fase yang pertama di sini adalah fase lak. Nah, di fase lak ini biasanya dapat berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam, karena bakteri tidak segera membelah diri, tetapi mengalami periode adaptasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada exponential growth phase, atau biasa disebut dengan fase log. Nah, di mana fase ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Selanjutnya di sini ada stationary phase, di mana di fase ini dialami ketika jumlah nutrisi menurun dan cepat, atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat, sehingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang. Nah, untuk fase yang terakhir di sini ada death phase, atau fase penurunan atau kematian. Nah, fase ini biasanya ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri yang hidup. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai asam cuka dan sifat-sifatnya. Asam cuka merupakan suatu senyawa berbentuk cairan, tidak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam, dan larut di dalam air, alkohol, gliserol, eter. Proses produksi asam asetat dapat dilakukan secara kimiawi dan biologis. Pada tekanan atmosferik, titik didih dari asam asetat adalah 118,1 derajat Celcius. Asam cuka dibuat dengan fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter. Asam cuka mudah menguap di udara terbuka, mudah terbakar, dan dapat menyebabkan korosif pada logam.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah reaksi pembentukan dari pembuatan asam cuka. Untuk yang pertama adalah reaksi pengubahan gula menjadi alkohol, yaitu gula glukosa itu dibantu dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae akan membentuk alkohol dan juga karbon dioksida. Untuk reaksi yang kedua adalah reaksi pengubahan alkohol menjadi asam asetat, yaitu dengan alkohol yang ditambah dengan oksigen dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti akan membentuk asam asetat atau biasa yang kita sebut asam cuka, dan juga hasil sampingnya itu ada air. Selanjutnya adalah kondisi optimum fermentasi asam cuka. Untuk kondisi optimum atau suhu optimum selama proses fermentasi asam yaitu adalah 30 derajat Celcius. Pada suhu 12 sampai 15 derajat Celcius, bakteri Acetobacter akan tumbuh sangat lambat. Pada suhu 15 sampai 34 derajat Celcius, bakteri itu akan tumbuh normal dan optimal pada suhu 28 sampai 34 derajat Celcius. Pada pH grow optimal adalah 6 dan kisaran pH yaitu 5 sampai 7, dan etanol yang ada akan dioksidasi menjadi asam asetat pada pH-nya 4,5. Konsentrasi etanol yang digunakan berbeda-beda, antara lain yang pertama sebesar 12%, tidak lebih dari 7%, konsentrasi 5-7%, dan sebesar 8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etanol konsentrasi yang dibutuhkan antara 5-12%. Selanjutnya adalah aplikasi dari asam cuka di industri. Yang pertama ada industri makanan, yang kedua ada industri farmasi, dan yang ketiga adalah industri kimia. Untuk industri makanan sendiri, asam cuka biasanya digunakan untuk bahan pangan, selain itu digunakan untuk pembangkit rasa asam dan juga pengawet. Ada juga asam juga digunakan sebagai bahan penyedap rasa. Yang kedua adalah pada industri farmasi dan juga industri kimia. Untuk industri farmasi ini biasanya digunakan sebagai bahan obat-obatan, lalu pada industri kimia biasanya digunakan sebagai bahan warna atau parfum. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Ada 3, yaitu suhu, oksigen, dan juga pH. Untuk suhu sendiri, ini memiliki peranan yang penting, yaitu karena mikroorganisme itu dapat tumbuh pada suhu tertentu. Yang kedua adalah oksigen, di mana bakteri akan tumbuh pada membutuhkan oksigen apabila bakteri tersebut itu aerob. Kalau bakteri itu anaerob, itu dia tidak membutuhkan oksigen, sehingga oksigen ini berperan sangat penting dalam proses fermentasi. Untuk yang ketiga adalah pH. Biasanya bakteri akan tumbuh pada pH 4-8. Nah, untuk selanjutnya adalah metode penentuan dari asam cuka. Penentuan kadar asam cuka dapat dilakukan dengan menggunakan metode titrasi alkalimetri dan menggunakan indikator phenolphthalein. Nah, untuk metode titrasi alkalimetri ini, asam cuka diletakkan pada Erlenmeyer dan akan dititrasi menggunakan larutan standar NaOH dan juga menggunakan indikator phenolphthalein. Pada hasil percobaan itu kita dapat mendapatkan data atau mendapatkan hasil. Yang pertama adalah kadar asam cuka sebesar 0,558. Kadar asam cuka sendiri itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus V titrasi dibagi dengan 1000 dikalikan normalitas dari NaOH dan dikalikan dengan berat molekul asam cuka, lalu dibagi dengan dan juga dikalikan densitas sampel. Untuk densitas sendiri, densitas dari asam cuka yang kita hasil pengamatan kami itu diperoleh 1,02085 gram per mili. Untuk densitas ini dapat kita peroleh dengan cara kita yang pertama menimbang pignometer kosong, lalu kita menimbang pignometer yang berisi dengan asam cuka hasil fermentasi kami, lalu dimasukkan ke dalam rumus bahwa berat
pikno isi dikurangi berat pikno kosong dibagi dengan volume pikno. Yang ketiga itu mikroskopi asam cuka. Nah, pada saat kita menggunakan mikroskop, itu terlihat bahwa asam cuka yang kami peroleh itu berbentuk bulat dan juga berwarna coklat muda. Nah, untuk pH dari hasil pengamatan kami itu hari pertama dan kedua memiliki pH 5, hari ketiga dan keempat itu pH-nya 4, dan hari kelima, 6, 7, 8 itu memiliki pH 3. Terima kasih. Apabila kami ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.